Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yuta'aqqalu, diangan-angan apa wujud, yuta'aqqalu diangan-angan apa wujud fi dzihni dalam hati, fi dzihni dalam hati ziyadatan, fi dzihni dalam hati ziyadatan halnya bertambah ala ta'aqquli dzati atas mengangan-angan zat. Idzil mu'tabiru, karena bermula yang digambarkan yu'tabaru, atau menggambarkan, orang yang menggambarkan. Yu'tabaru itu menggambarkan siapa? Mu'tabir apa? Taghayyurul wujudi, taghayyarul wujudi, ya kalau mau failnya ke belakang. Berbedanya wujud wa zati dan zat bihasabil mafhumi, dengan membilang-bilang pemahaman, bihasabil mafhumi dengan membilang-bilang pemahaman, fi dzihnihi dalam hatinya mu'tabir. Wadzalika bermula demikian itu, yu'tabaru, kasaubi itu seperti halnya pakaian. Kasaubi itu tetap seperti halnya pakaian, maslan halnya seumpamanya. Maslan halnya seumpamanya. Idza kana, ketika ada apa saub, idza kana ketika ada apa saub fi sunduqi, itu tetap di dalam kotak atau wadah. Sunduk itu wadah, peti ya, wadah. Summa akhroja, kemudian mengeluarkan siapa? Ukhrija aja ya. Summa ukhrija, kemudian dikeluarkan apa sunduk, minhu sunduk, apa saub, minhu dari sunduk. Fa innahu, maka sesungguhnya saub yatasofu, itu bersifatan apa saub, yatasifu ya, yatasofa yatasifu. Kalau yatasofu tasofa yatasofu, tafa'ala yatafa'alu, tasofu. Yatasofu itu bersifatan apa saub, bizuhuri dengan jelas. Fahadza zuhuru, maka bermula penjelasan ini, laisa tidak ada apa zuhur, sifan itu sifat, zaidan sofan gitu ya, bukan sifan. Sofan wasfan, wawunya hilang. Wasfan itu sifat, zaidan yang tambah. Ala saubi, atas pakaian. Ala saubi, atas pakaian. Li annal akla, illa annal akla, kecuali sesungguhnya akal. Yuqaddaruhu, itu mengira-ngirakan apa akal? Mengira-ngirakan apa akal? Hu, akan zuhur, wasfan akan sifat. Walaisa, dan tidak ada
Walaysa dan tidak ada apal muradu yang dikehendaki. Walaysa dan tidak ada apal muradu yang dikehendaki bi kaunihi dengan adanya wujud. Bi kaunihi dengan adanya wujud ayil wujudi yakni wujud. Ainul maujudi maujudi itu zat yang mewujudkan. Kaunuhu itu adanya wujud, ainan itu ain, hakikotan yang hakiki atau yang benar, yang nyata. Bihaitsu tasahha dengan sekiranya sah. Apa ru'yatuhu melihat wujud li sawadi bagi hitam wal bayadi dan putih. Bal muradu bahkan bermula yang dikehendaki annahu itu sesungguhnya wujud. La yulahazu itu tidak dilihat ay la yungzoru yakni tidak dilihat fil khariji dalam kenyataan ziyadatan halnya tambah ay mulahadzatan yakni melihat zaidatan yang tambah ala mulahadzati zati atas melihat zat yulahadzu yang dilihat apa wujud ayil wujudu yakni wujud fi dzihni dalam hati faqat hanya itu. Aidunal khariji yakni di luar kenyataan. Dunal khariji yakni di luar kenyataan. Ziyadatan halnya tambah ala mulahadzati zati atas melihat zat. Wadzalika bermula demikian itu mulahadzati zat kaimkanil hadisi seperti halnya mungkinnya perkara baru. Kaimkanil hadisi seperti halnya mungkinnya perkara baru. Fa innahu maka sesungguhnya imkanil hadis amrun itu perkara. Bi isti'arati dengan majas isti'arah. Bisti'arati dengan majas isti'arah. Oh, loncat saya. I'tibariun yang bangsa i'tibari. Yulahadzu dilihat apa amar fi dzihni di dalam hati. Ziyadatan halnya tambahan ala mulahadzatil hadisi atas melihatnya perkara baru. Udah sampai situ. Udah mubtada lagi. Yuta'aqqalu fi dhihni ziyadatan ala ta'aqqulil dzat. Kita akidah ini itu harus kita memikirkannya, mengangan, memikirkan, tobal sampingnya bal, bangunin bal. Nah, semuanya itu harus diangan-angan, harus dipikirkan. Jangan kita meyakini melihat Allah, kita mengetahui Allah, cuma ikut-ikutan. Karena apa? Karena iman tanpa adanya pengetahuan
itu dianggap tidak sah sebagian para ulama. Bisa dianggap sah gimana caranya? Harus adanya keyakinan yang dilandasi oleh pemikiran. Bukan cuman iman itu ikut-ikutan. Jarwo, bangunin Jarwo. Jarwo. Jadi iman itu harus dilandasi dengan pemikiran, dengan keyakinan yang dilandasi oleh pemikiran, yang dilandasi oleh pengetahuan. Tidak cukup dengan cuman ikut-ikutan. Orang ikut-ikutan imannya sah nggak? Kaul yang paling fleksibel itu menganggap tetap sah tapi dihukumi maksiat. Selama dia itu tidak mau belajar, selama itu juga dia dihitung maksiat. Selama dia nggak mau belajar, selama itu juga dia maksiat. Tidak menentukan siapa orangnya, tidak menentukan jenis kelaminnya. Apakah milih laki-laki, apakah milih perempuan, apakah dia milih apa yang jelek, yang ganteng. Itu nggak milih kayak gitu. Hukum Islam itu tidak mengenal ras, tidak mengenal anak siapa, tidak mengenal ganteng ataupun cantik, ataupun jelek, hitam ataupun putih. Selama dia itu umat manusia, masih keturunannya anak Adam, ataupun masih keturunannya jin, selama dia masih berakal, selama itu juga kewajiban yang Allah berikan itu selalu melekat pada kita. Nggak memukul, beda. Habib gimana Habib? Habib pun sama. Habib pun sama. Kalau Habib itu karena keturunan, bukan karena kealiman. Bukan karena dia alim terus diangkat jadi Habib. Habib itu karena keturunan. Walaupun dia nggak belajar, nggak mondok, tetap dia itu dipanggil Habib. Berbeda dengan ulama yang dari kiai ataupun yang lainnya. Seseorang dipanggil kiai itu satu harus alim, diakui masyarakat. Kalau Habib dihormati itu bukan karena kealimannya, tapi karena apa? Karena keturunannya. Kita menghormati Habib itu karena darahnya. Sembadung apapun Habib tetap kita harus hormati. Kenapa? Kalau kita menjelekkan Habib, takut menjelekkan darah-darah daripada para habaib, itu doang. Kalau kita nggak suka sama kelakuannya, ya nggak suka aja sama kelakuannya. Kalau kita nggak setuju sama kelakuannya, ya nggak setuju aja sama kelakuannya. Tapi jangan sampai merendahkan Habib. Walaupun itu umpamanya pelacur umpamanya, kita jangan sampai memandang Habibnya. Apalagi sampai ada perkataan, oh Habib ngelakuin itu bukan karena Habibnya, tapi karena kelakuannya yang jelek. Syariat ini akan tetap berlaku kepada siapapun walaupun dia itu Habib. Tapi masuk surga nggak? Ya itu mah bukan hak kita. Antara masuk surga apa tidak itu haknya Allah. Kita itu tidak bisa menentukan apakah dia keturunan kiai, apakah dia keturunan habaib, apakah dia itu keturunan raja. Nggak mungkin. Selama syariat ini masih ada, selama itu juga selama akal ini masih ada, selama kita masih menjadi keturunan daripada Nabi Adam, selama itu juga kewajiban yang Allah titipkan kepada kita itu selalu ada. Kemudian kalau dalam tauhid itu gimana? Kita harus mengetahui tentang Allah, tentang penciptanya, siapakah Allah. Walaupun ini itu masih pembukaan ya. Yaitu apa? Membahas tentang wujud. Ini wujud itu masih pertentangan di sini tuh. Pertentangan gimana antara wujud itu zat ataupun sifat. Padahal intinya sih ya sedikit, cuma dijabarin itu banyak banget.
Sehingga wujudnya Allah itu harus kita yakini berlandasan dengan adanya pengetahuan kita, bukan karena ikut-ikutan. Karena kalau orang cuma ikut-ikutan itu dianggap tidak sah oleh sebagian para ulama. Jadi kalau cuma taklid doang, imannya sah nggak? Tidak sah. Kalau imannya tidak sah berarti gimana? Islamnya tidak diakui oleh Allah. Keimanannya tidak diakui oleh Allah. Kita mengaku-ngaku Islam, tapi apakah Allah itu mengakui kita sebagai orang Islam? Ketika kita mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya? Ibarat gini, kalian punya cewek cakep, kalian ngaku-ngaku ini tuh cewek saya, ini tuh cewek saya gitu. Ternyata ketika ceweknya ditanyain, kamu emang benar udah jadian sama dia? Enggak, kata siapa? Dia ngaku-ngaku doang. Ibaratkan kayak gitu, kalian mengaku umat Nabi Muhammad, saya mengaku umatnya Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu mengakui kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad? Ketika kalian mengaku sebagai orang Islam, apakah Allah mengakui kalian sebagai umat Islam? Karena Allah itu tidak sesuai dengan ucapan kalian. Bukan Allah menuruti apa ucapan kalian, tapi Allah lah yang mempunyai kehendak. Kita itu sebagai hamba saja. Kenapa kita berdoa? Karena sebenarnya doa itu adalah ibadah. Karena mengikuti perintahnya Allah, ud'uni, berdoalah kepada aku. Cuman itu doang, tidak lebih. Nah, yang tidur bangunin ya, yang tidur bangunin. Yang belakang. Nah, cuman itu. Tidak ada kelebihan itu. Lah, orang kan punya kebutuhan. Ketika punya kebutuhan berdoa sama Allah. Iya, berdoa sama Allah. Tapi kita harus berusaha. Nah, ketika kita berusaha itu sebenarnya Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ini sering banget saya kasih tahu atau saya sering sampaikan. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kesempatan. Ketika Allah memberikan keinginan buat kita, Allah memberikan kesempatan buat kita buat apa? Buat mengadu sama Allah. Kita butuh apa? Mengadu sama Allah. Kita ada kesalahan apa? Ada problematika apa? Ketika di hati kita ada kegundahan apa? Kita mengadu sama Allah. Karena zat yang tidak akan pernah meninggalkan itu cuma satu, Allah saja. Orang tua suatu saat akan meninggalkan kita. Terus ibu suatu saat akan meninggalkan kita. Teman-teman yang dulu bela kita suatu saat juga akan meninggalkan kita. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun itu cuma Allah. Sehingga tempat kita untuk mengadu ya cuma Allah saja. Ya, yang belakang bangunin, yang belakang. Dai, Salwa. Sehingga nggak ada lagi. Ketika Allah memberikan keinginan untuk kita, sebenarnya Allah memberikan kesempatan untuk umatnya untuk meminta kepada Allah. Dan biasanya Allah itu memberikan proses. Setiap perkara pasti Allah memberikan proses, bukan membutuhkan proses, memberikan proses. Setiap perkara biasanya Allah memberikan proses. Kalau tidak lewat proses, kalau manusia biasa caranya gampang. Apa? Pepet. Nah, karena sesuatu yang bisa tiba-tiba itu hanya pekerjaan setan saja. Bukan yang bisa, yang mau. Bangunin Jarwo. Wo, kepalanya berapa kintal, Wo? Padahal rambut udah nggak ada, tapi masih berat juga, Wo. Rasanya motong saya itu nggak tipis-tipis amat ya. Sekarang bisa tipis amat, kayak gitu. Jadi
Allah memberikan kesempatan untuk kita ketika Allah memberikan keinginan biar apa? Biar mau mengadu sama Allah. Habis itu baru Allah memberikan proses. Memberikan proses biar apa? Biar manusia itu mau berusaha. Nah, ketika manusia berusaha, maka Allah pun memberikan pahala lagi. Ya, kalian sering banget tahu al-harakatu barokah, setiap adanya gerakan dalam kebaikan, setiap gerakan itu akan diberikan pahala. Banyak nggak pahalanya? Banyak sebenarnya. Setiap usaha yang kita lakukan, ketika kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah selama itu juga akan memberikan pahala kepada kalian, dan selama itu juga Allah tidak akan meninggalkan kalian. Nah, kalau suatu saat prosesnya ternyata menurut kalian telah selesai, menurut kalian udah usaha banget tapi nggak dapat, Allah memberikan kebaikan itu di antara kesabaran dan bersyukur. Kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya sabar. Karena apa? Menurut saya atau ilah itu mengatakan apa? Al-mamnu bi'ainil ato. Al-mamnu bi'ainil ato. Sesuatu yang tercegah itu hakikatnya adalah pemberian. Gimana maksudnya? Contoh gini, Abil, ya Allah, khususnya ngelebihin sholat. Nah, contohnya gini, ada laki-laki sama perempuan, A sama B. A sama B itu udah jatuh cinta banget. Akhirnya ketika udah di hari yang diinginkan ternyata malah nggak jadi. Ada yang sampai lamaran nggak jadi, ada yang sampai mau akad nikah nggak jadi. Tapi kalau kalian keyakinannya bahwa al-mamnu bi'ainil ato, sesuatu yang Allah cegah hakikatnya adalah pemberian. Maksudnya gimana? Ketika ada sesuatu yang Allah cegah, hakikatnya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Bukan berarti sesuatu yang lebih baik itu sesuatu itu jelek, bukan. Contoh gini, si Ahmad nggak jadi nikah sama Fatimah, umpamanya. Nah, umpamanya nggak jadi, bukan berarti Fatimahnya jelek, tapi apa? Tidak cocok atau kurang baik, dalam arti kata kurang cocok. Tahu kalian cincin ada cincin emas masuk ke jari, kalau ukurannya nggak pas, walaupun kalian seneng masuk, cocok nggak cocok, harus ganti. Begitu juga sesuatu yang ada di muka bumi ini, kalau kita berdoa ternyata Allah tidak memberikan, berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Makanya ada istilah al-mamnu bi'ainil ato. Sesuatu yang Allah cegah itu hakikatnya adalah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu harus ada keyakinan seperti itu. Walaupun ada kata ud'uni fastajib lakum, tapi ada kaidah-kaidah yang lain. Pasti Allah memberikan yang lainnya, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Idzal mu'tabar yu'tabarut taghayyurul wujud wa dzati bihasabil mafhum fi dzihni. Karena apa? Keyakinan wujudnya Allah bagaimana itu akan berbeda-beda tanggapannya seseorang tergantung pemahamannya seseorang. Bahkan wujudnya Allah itu tidak boleh kalian bayangkan. Kenapa? Karena ketika keluarnya pemahaman tentang wujudnya Allah, semua orang akan berbeda-beda. Dan hakikatnya yang dimunculkan dalam benak kalian, gambaran-gambaran tentang Allah itu hakikatnya adalah bukan Allah itu sendiri, tapi biasanya itu adalah gambaran daripada setan. Contoh gini,
Sebenarnya semua agama itu meyakini bahwa Allah itu atau Tuhan itu satu. Tuh. Kayak Cina itu berkeyakinan pencipta alam ini adalah satu. Dewa siapa namanya? Dewa Siwa Cina, Dewa Siwa. Itu cuma satu, cewek, dewanya itu cewek, dewa Noeh apa siapa Noeh kayaknya, saya agak lupa. Nah dia dewanya perempuan, itu yang pertama menciptakan alam. Jadi dia itu cuma sendirian ceritanya tuh. Nah ketika cuma sendirian doang, akhirnya kesepian, akhirnya menciptakan alam. Nah ketika menciptakan alam masih kesepian, baru menciptakan manusia untuk menghapuskan rasa kesepian itu. Dan menciptakannya pun sama dalam berapa temponya? 7 masa. Islam meyakini bahwa penciptaan alam ini adalah 7 masa. Cuman perbedaannya ini yang melandasi bahwa kita tidak pernah membayangkan atau tidak berani membayangkan bentuk Tuhan itu seperti apa. Kalau mereka itu sampai membayangkan Tuhannya, sehingga ketika membayangkan Tuhan wujudnya, kalau di Cina itu wujudnya perempuan, yang sampai manusia itu bisa diangkat menjadi dewa, dan dewa langit. Yang Jepang itu kan, Jepang itu keyakinannya apa? Raja pertama Jepang, penyembah matahari, itu rajanya adalah titisan daripada dewa langit. Itu Jepang, namanya Azura. Itu keyakinan Jepang. Kalau Jepang itu keyakinannya apa? Namanya Shinto. Nah Pak, yang tidur bangunin, yang tidur bangunin. Nah keyakinan yang berbeda-beda itu karena apa? Karena mereka itu membayangkan Tuhan awalnya itu membayangkan Tuhan itu seperti apa. Makanya ada kata-kata tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluknya Allah sehingga keluar kita itu yang keluar adalah rasa bersyukur kepada Allah, bukan membayangkan Allah itu seperti apa. Karena apa? Ketika kita membayangkan Allah seperti apa justru akan menyesatkan. Karena kita mengambil dari contoh-contoh yang lalu, contoh-contoh sebelum kita, bahwa agama-agama itu keluar karena adanya membayangkan tentang Tuhannya. Udah doa-doa.